Gimana Ibu? Sudah semangat lagi? Semangat. Enggak? Nah, alhamdulillah. Kalau sudah ada ngantuk, kita dengarkan penyuluhan lagi Bu ya. Baiklah, di sini kami langsung akan memberikan penyuluhan tentang apa peran kader terhadap aku hatinya PKK. Nah, sebelumnya ada yang sudah kenal dengan hatinya PKK, Bu? Oh iya, baiklah, saya kenalkan dulu ya hatinya PKK. Aku hatinya PKK adalah amalkan, kukuhkan, halaman, asri, teratur, indah, dan nyaman. Nah, sudah kenal kan? Nah, sekarang di sini kader berperan untuk memberikan contoh edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat supaya halaman itu berfungsi sesuai hatinya PKK. Nah, sekarang halaman yang kayak apa sih yang diinginkan hatinya PKK? Ada yang tahu? Nah, di sini yang pertama, halaman harus berfungsi sebagai lumbung hidup. Artinya, di halaman itu kita harus menyediakan tanaman yang mengandung karbohidrat ibu-ibu yang bisa kita makan sebagai pengganti nasi. Contohnya apa? Coba. Ya. Jagung. Pintar semua. Ya, ada singkong, ada halaman, ada talas. Nah, yang kedua, halaman harus berfungsi sebagai warung hidup. Di sini setidaknya ada beberapa sayuran yang kita sediakan di halaman kita, ibu-ibu. Jadi kita tidak usah bersusah payah ke warung untuk mencari sayuran kalau di halaman kita sudah ada, ya kan? Seperti contohnya terong, kacang, cabai. Nah, cabai mahal Bu, kita harus menyediakan di halaman ya. Tomat ataupun yang lainnya seperti daun sup. Nah, untuk yang berikutnya, halaman harus berfungsi sebagai apotek hidup. Ini penting juga Bu. Nah, di halaman kita harus menyediakan sedikitnya obat-obatan sebagai pertolongan pertama kalau keluarga kita sakit, ya. Seperti misalnya anak kita kembung, diapakan? Ini pada enggak punya anak apa-apa ya? Iya, kalau anak kita kembung, kita ambil Bu daun jarak. Biasanya kalau orang tua kayak gitu. Tapi ini bagus Bu. Daun jarak kita ambil, kita haluskan, baru kita taruh di perut. Kalau anak kita sakit, kalau kita luka, nah ada tanaman sirih kita petik, nah kita gunakan sebagai antibiotik, ya kan? Nah, untuk kemudian di halaman kita itu Bu harus menyediakan kandang untuk peternakan seperti kandang ayam, kandang kelinci, apalagi telur puyuh. Nah, kalau halaman kita luas, kita bisa beternak kambing atau Sapi. Sudah, kandang ada lagi yang penting, kolam. Nah, kolam untuk perikanan. Setidaknya kolam itu walaupun kecil bisa mencukupi kebutuhan keluarga kita untuk kebutuhan protein hewani, ya. Jadi misalnya kalau kita mancing, dapat banyak, kita taruhlah di kolam. Nah, kita beli di pasar, ada yang masih segar, taruhlah di kolam. Jadi kita bisa mengkonsumsi ikan yang masih segar. Nah, sudah semuanya. Itu untuk halaman atau pekarangan yang luas Bu. Nah, kalau rumah kita sempit, pekarangannya kayak apa? Nah, kalau pekarangan atau halaman kita sempit di daerah perkotaan, yang pertama kita menggunakan sistem tabulampot. Nah, tabulampot yaitu tanaman buah dalam pot. Biasanya dipilih untuk buah-buahan yang bisa dijangkau Bu. Di sini seperti jambu air, sawo, belimbing. Nah, yang kedua, halaman kita akan ada toga, tapi dalam polybag. Kita tanam di polybag itu supaya di halaman juga tersedia toga. Kemudian ada sistem lagi hidroponik tanaman yang Ibu ya sudah pada tahu kan? Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi dengan cara tasalampot. Agak aneh kan? Ya, tanaman sayur dalam pot. Nah, di sini biasanya kita menggunakan tanaman sayur yang bisa disambung Bu. Nah, sebagai oleh-oleh di sini kami dari Makroman membudidayakan tanaman sayur dalam pot, tapi potnya pot gantung.
Ibu. Dan metode yang kita gunakan adalah metode sambung pucuk. Tanaman yang kita sambung biasanya kita pilih takoka, kita sambung dengan berbagai macam terong. Ada terong ungu, terong peratik, dan terong hijau. Yang kedua, tanaman takoka kita sambung dengan tomat. Nah, ada tomat buah, ada juga tomat sayur. Untuk yang ketiga, tanaman takoka kita sambung dengan cabai. Ada cabai besar dan ada cabai keriting. Nah, sekarang pada cara penyambungan. Ini sebagai oleh-oleh saja Bu ya. Sebagai oleh-oleh untuk penyuluhan ini. Bagaimana cara kita menyambung untuk pot yang menggantung. Yang pertama, kita siapkan medianya seperti ini. Nah, kita potong-potong dan kita atur sedemikian rupa supaya bisa kita gantung. Sebenarnya di sini ada kandungannya Bu. Nah, kemudian tanah ada campuran tanah, pupuk dan sekam. Juga ada sedikit kapur. Setelah ada media tanah, kita menanam takoka. Jauh hari 2 bulan sebelum kita menyambung, kita tanam takoka seperti ini Bu ya. Nah, kita tanam dengan posisi ke bawah. Ini tujuannya kalau tumbuh nanti tanaman takoka akan naik ke atas. Nah, seperti ini. Dalam waktu 2 bulan tanaman ini akan mulai tumbuh cabang. Nah, bisa kita mulai menyambung. Di sini kenapa saya pilih untuk cara tanam seperti ini? Ini menarik Bu. Ini suka hal yang menarik kan? Kalau menarik Bu, selfie. Keajaiban dunia. Ya kan? Nah, padahal itu rekayasa kita sendiri Bu ya. Nah, setelah kita menyambung seperti biasa cara sambung. Nah, yang pertama kita ambil di sini, saya ambil supaya lebih jelas. Batang takoka kita iris seperti ini. Ini batang terong. Nah, kita iris sejajar sisi berhadapan, baru kita masukkan. Nah, setelah itu kita ikat Bu. Kita ikat dengan tali, rapat dan tali. Kemudian kita bungkus. Ya, kita bungkus dan hasil akhirnya seperti tadi ya. Ini untuk 1 batang takoka untuk 1 jenis terong. 1 batang takoka untuk misalnya ini terong hijau, terong ungu, dan terong peratik. Ya, 1 batang takoka dapat 3 jenis terong. Ya, 1 batang takoka dapat 3 jenis cabai. Waktu tinggal 2 menit. Nah, dengan cara tanam seperti ini, ibu-ibu bisa menggantungnya di halaman yang sempit, ya, di halaman-halaman rumah yang sempit supaya terlihat sesuai hadiah PKK. Tidak kalah penting lagi Bu, kalau halaman sudah hadiah PKK, rumah kita kayak apa? Kita harus bisa menjadikan rumah kita sehat. Seperti apa rumah sehat? 1, harus ada ruang tamu. 2, harus ada ruang kumpul. 3, harus ada dapur. Yang keempat, harus ada tempat sampah, kemudian tempat pembuangan air dan tempat pembuangan tinja. Kita ya, jangan lupa air bersih dan listrik. Nah, untuk ciri-ciri rumah sehat itu biasanya atapnya tidak bocor. Nah, supaya tidak panas dari genting. Ya, lantainya bersih, ada ventilasi, cahayaan, ya, serta rumah kita itu bisa menampung keluarga. Nah, itu ciri-ciri rumah yang sehat Ibu ya. Nah, sebagai kesimpulannya, setelah pulang dari penyuluhan ini, kami harap ibu-ibu sudah mulai menata rumah yang sehat, ya. Kemudian menata halaman yang sesuai dengan hadinya PKK, ya, supaya kita tidak lagi hidup dengan tidak nyaman, ya, supaya COVID tidak terjangkit kembali. Ya, sedikit penyuluhan dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fanya semangat habis olahraga tadi kali ya Bu ya.